Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan sahabat lama, teman lama, dan memang lama sekali tidak bertemu. Lama kali. Nah, hadir bersama saya Dr. Emika Prastian, SPOG. Ya, Oh, spesialis. obstetrik ginekologi. Nanti kita tanya tuh apa tuh dia. SPOG, karena orang taunya SPOG tuh apa? Hamil ya, hamil. Hamil kandungan ya, SPOG. Dok, ya? Iya, Oh, betul. Oke, Pak Dokter, gimana kabarnya? Ya. Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, udah lama tidak ketemu. Ya, lama sekali ya. Ya, Mungkin lama. Bulan tahun kali ya. Kayaknya terakhir mungkin Pas reunian, iya kan? iya. Pas reunian kan? Itu pun ketemu udah lama. Udah lama sekali tuh. Aduh, kangen. Kumpul. Kumpul ya kan? Oke, nah Pak Dokter Emika ya. Ya. Dok, SPOG tadi apa tadi? Spesialis obstetrik ginekologi. Apa tuh, Dok? Ya, kalau spesialis obstetrik ginekologi itu dia dokter yang punya pasien perempuan ya. Oke. Jadi, obstetri itu ilmu kandungan. Kandungan itu ya seputaran ibu hamil ya. Terus ada ginekologi. Ginekologi itu penyakit-penyakit pada organ-organ kandungan perempuan. Gitu. Oke. Jadi kalau obstetrik ginekologi ya seputar perempuan ya, baik hamil, tidak hamil, ada keluhan-keluhan di urusan-urusan kewanitaan itu Iya. spesialisasinya SPOG. SPOG. Ya singkatnya orang kadang mengenalnya apa dokter kandungan ya. Dokter kandungan atau Dokter kandungan ya. Umumnya kan seperti itu ya. iya. Padahal sebenarnya lebih kompleks lagi dari sekedar menangani ibu hamil ya. Iya, kalau kita lihat yang namanya dokter umum kan Iya. dia sifatnya general ya. General itu umum, kemudian memang menguasai banyak tapi tidak terlalu dalam. Oke. Menguasai banyak mulai dari penyakit ujung rambut sampai ujung Ujung kaki kaki, dia kuasai. cuma tidak sampai mendalam sampai level expert belum. Ya. Oke. Cuma kalau misalnya dokter spesialis ini memang dia cakupannya tuh hanya fokus pada bidang spesialisasi, namun pendidikannya itu harus sampai level expert. Ya. Nah gitu. Jadi memang tingkat ilmunya mengerucut gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau dokter umum kan dia general, tapi dia tidak mengerucut expertisnya tidak mengerucut gitu. Memang jadi makanya kalau pendidikan ada level-levelnya. Gitu. Nanti setelah spesialis itu ada yang namanya subspesialis. Oh gitu. Iya, subspesialis itu lebih mengerucut lagi. Contohnya? Contohnya kalau bidang obstetrik ginekologi itu kan ada beberapa sub. Contohnya yang pertama itu sub fertilitas endokrinologi reproduksi. Itu kalau kita bilang spesialisasinya di bidang penyakit-penyakit endokrin. Iya. Endokrin tuh hormon-hormon gitu ya, hormon-hormon kandungan. Kemudian bidang fertilitas juga. Makanya klinik-klinik ingin anak itu yang menguasai itu dokter konsultan FER itu tadi. Jadi udah subspesialis lagi dia. Subspesialis. Kemudian ada juga yang kita sebut komplikasi-komplikasi pada kehamilan. Jadi komplikasi kehamilan itu ada subspesialisasinya itu yang namanya fetomaternal. Oke. Nah, fetomaternal ini subspesialis yang menangani, yang menguasai expertnya di bidang kelainan-kelainan pada bayi dan kelainan-kelainan pada ibu hamil, terutama bayi-bayi yang masih dalam kandungan. Oke. Itu. Berarti kalau misalnya mau ngambil itu berarti harus sekolah lagi itu. Sekolah lagi. Berapa lama itu sekolahnya? Beda-beda sih. Beda-beda. Ada yang 4 semester, ada yang 8 semester. Itu enggak semua kampus ada. Oke. Hanya Beberapa kampus-kampus besar universitas ya. Iya, kampus besar seperti Jakarta sama Surabaya itu kan kampus besar. Iya, iya, sama Semarang tuh kampus besar itu ada.
Tapi kalau ya kayak Medan gitu kan kampus besarnya ada. Tapi kalau untuk beberapa kampus yang tidak terlalu besar, hanya dia sampai tingkat pendidikan dokter spesialis aja. Iya. Berarti kalau makin subspesialis makin sedikit dong orangnya ya. Ya makin sedikit Iya kan? memang. Kadang kalau Keahliannya peserta ya. didiknya pun sekali diterima kan enggak banyak. Oh iya. Karena kan yang diterimanya pun udah dari spesialis ya kan. Iya betul. Dari spesialis masuk lagi ke subspesialis Masuk lagi makin sub. tersaring lagi. Oh. Termasuk itu kebutuhan. Oh. Kebutuhan. Jadi Iya. diterima pun hanya kalau memenuhi syarat kebutuhan. Oke. Jadi nggak sembarangan kita tuh tiba-tiba Daftar gitu ya. daftar gitu. Terus tapi ternyata daerah yang mau dituju nggak ada kebutuhan Nggak perlu gitu dengan sumber daya itu ya. Iya. Oh. Oke. Misalnya kalau di daerah, misalnya di kabupaten, Iya. levelnya RSUD tipe B gitu. Belum perlu. Belum. Sampai Tapi ke situ, kalau ya kan? misalnya di Pontianak ada rumah sakit tipe A gitu, Iya. meminta beliaunya untuk sekolah lagi, nanti dipindah ke Bisa itu ya. rumah sakit tipe A itu bisa. Rekomendasi. Rekomendasi. sifatnya. Iya. Oke. Nah itu kan istilahnya yang pertama pengembangan diri, yang kedua ya level rumah sakit yang ditempati lebih tinggi kan sehingga kompetensinya meningkat, Iya, benar. jenis diagnosis penyakit yang ditangani juga lebih kompleks Betul, gitu kan. Jadi istilahnya rumah sakitnya juga harus mendukung untuk penanganan Iya, ya. betul. Contohnya yang paling sering menggunakan teknologi canggih itu kan konsultan fertilitas. Teknologinya mulai dari laparoskopi, terus teknik pengembangan embrio kan gitu ya. Namanya teknik reproduksi berbantu. Oke. Nah, jadi jadi peralatannya pun harus mendukung juga ya. mendukung juga dan modalnya lumayan kan Iya gitu. kan? Jadi nggak bisa di sembarang rumah sakit gitu ya. Benar masa gitu Oke. ya. Sumber dayanya harus juga cukup kan. Iya, benar. Oke, itu menarik ya. Itu tentang dunia untuk dokter kandungan sendiri ya, Iya. belum ke yang lain-lain ya. Yang lain banyak Lebih yang banyak lagi, kan? yang variatif Iya, kan? ya. Contohnya kayak ilmu kedokteran ortopedi ya, ortopedi, dokter bedah tulang. Pada tulang betul. Itu peralatannya nggak ada yang murah. Iya. Ya. Bahkan kalau misalnya ada cedera tulang punggung, itu kita kan kalau tulang punggung kan nyusunnya satu-satu ya. Nah, Oke. itu kan terus nanti peralatannya kan dari logam-logam yang bagus, iya. jadi kan harganya tidak mungkin murah. Gitu. Nah Ya, ini itu- nyangkut juga sama asuransi, biaya biaya operasinya Iya, kan benar. gitu. Jadi tidak murah. Jadi betul kata orang, kalau ada yang mengatakan sehat itu mahal, ternyata sakit itu lebih mahal. Lebih mahal. Nah, makanya di dunia pelayanan itu kan yang paling penting kan ujung tombak untuk promosi kesehatan, Iya. Benar. bukan untuk kuratif, bukan untuk pengobatan. Pengobatan, betul. Pencegahan dia kan. Pencegahan lebih Sifatnya, penting. Sama seperti zaman kita kemarin udah lewat zaman COVID Zaman ya. COVID, ya kan? Pencegahan dengan masker, banyak yang masih bandel nggak pakai masker kan gitu. Padahal kalau kita pakai masker, disiplin cuci tangan, jaga jarak, itu akan menghindarkan kita dari misalnya jatuh ke dalam kondisi sakit, Betul. dirawat, ya kan, Iya. keluar banyak uang misalnya, ya sebenarnya mungkin tertanggung oleh asuransi misalnya. Betul. Cuma kalau yang kena kepala keluarga ini kan jadi nggak ada penghasilan, Iya, benar. nggak gitu kan? Itu dari sisi kesehatan, belum mentalnya. Belum mentalnya, belum warganya. Belum warganya, betul. Kompleks banget ya. Si ini kena COVID nih, lalu nggak ada yang mau keluar rumah, Iya, ya kan gitu. Jadi sebenarnya memang di dunia kesehatan tuh pencegahan paling penting. Pencegahan paling penting. Iya. Oke. Sama kayak virus dengue sekarang kan lagi musim demam berdarah Iya, misalnya. demam berdarah. Satu kena kayaknya satu rumah sakit jadi repot karena apa? Kadang-kadang dirawatnya harus tidak pakai kamar lagi. Udah Saking bangsal banyaknya. gitu modelnya. Iya, di selasar-selasar gitu kan. Iya, jadi tenaga perawatnya terbatas, tenaga dokternya terbatas juga. Padahal kalau kita lihat di akreditasi rumah sakit untuk
rasio pasien dan rasio perawat yang merawat juga harus ada. Oh iya benar. Jangan sampai pasien banyak sekali, perawatnya cuma sekian. Nah itu yang kemarin banyak penyebab ya kan, beberapa tenaga kesehatan yang kelelahan. Ya kan? Iya, jadi error kan. Oke. Yang kita takutkan sebenarnya yang paling penting itu adalah patient safety-nya. Patient safety, istilahnya patient safety itu bukan cuma keamanan dia di situ, tapi pemberian obatnya jangan sampai salah. Dosisnya jangan sampai salah. Cara memasukkannya harus istilah kita bilang lagi artis ya, lagi artis itu sesuai prinsip-prinsip dan kaidah, ya kan. Kalau misalnya perawatnya kelelahan terus salah nama, terus salah dosis, iya benar. salah obat, salah itu orang kan lebih parah lagi ya kan. Iya, ini patient safety yang jadi ini benar. kan. Nah, makanya yang perlu kita tingkatkan itu kalau yang sampai pasien membludak itu yang perlu diperhatikan yang pertama patient safety-nya dulu. Mungkin kalau misalnya tenaganya ada kan mudah ya, tapi kalau tenaganya terbatas gitu. Oh iya. Nah, itu yang susah itu kan. bisa gempor semua kalau kata orang Pontianak ya. Apalagi misalnya banyak pasien yang jatuh dalam kondisi kritis. Harus masuk ICU, tapi ICU-nya penuh. Nah, ini kan jadi persoalan juga. Padahal jumlah ICU kalau di Kota Pontianak ini tidak semua rumah sakit punya ICU. Dan tidak semua ICU di Pontianak ini bisa tertanggung oleh asuransi. Itu problem lagi. Iya. Jadi banyak yang istilahnya tidak ada asuransi, tidak juga punya cukup dana, tapi lagi sakit. Nah ini kan repot, ya kan? Mungkin ada beberapa daerah misalnya ketua RT sama ketua RW-nya mengumumkan ke warga patungan. Betul, bisa difasilitasi sama-sama kan? Iya, tapi kalau yang cuek-cuek aja gimana? Nah, gitu kan? Ya, jadi kita kalau di rumah sakit itu kadang-kadang yang terkendala itu dulu. Dilematis sebenarnya. Jadi kita berhadapan dengan situasi kondisi yang di lapangan harus butuh reaksi cepat. Tapi di satu sisi ya kita dibatasi dengan kemampuan-kemampuan di luar dari kuasa kita itu tadi kan. Itu sebenarnya bisa diatasi. Jadi pencegahannya itu dengan edukasi yang baik. Jadi banyak pasien itu termasuk pasien-pasien dimanapun itu. Kalau misalnya pasiennya itu tidak pernah terpapar ketemu dengan tenaga kesehatan, mereka ini pengetahuan akan kondisi dirinya itu kurang, sehingga kadang-kadang kalau misalnya dia jatuh dalam kondisi yang tidak bagus, kita harus melakukan ini itu, misalnya operasi atau misalnya emergensi harus cari darah, transfusi dan sebagainya. Pasien dan keluarganya tidak terlalu aware, tidak terlalu kayak excited mendengarkan, tapi ya udahlah cuek aja gitu. Jadi pada akhirnya kita yang menyarankan ini, menyarankan itu, keluarga menolak. Nah itu dilematisnya seperti itu. Karena kita kalau memberikan edukasi di mana kondisi lagi emergensi, itu kan keluarga panik kan konsentrasi sama pasiennya. Jadi kalau kita cerita ini itu, ya udah yang penting selamatin dulu kan gitu. Fokus dulu. Padahal kalau kita mengambil keputusan kan harus sesuai istilahnya persetujuan pasien, persetujuan keluarga ya. Nah, yang paling kita aware itu ada beberapa ibu-ibu hamil misalnya, kalau kegawat daruratan yang paling banyak menyebabkan kematian itu kan yang pertama yang kita sebut preeklamsia. Preeklamsia ini kondisi hipertensi pada ibu hamil yang kadang-kadang menyebabkan komplikasi yang banyak ya. Komplikasinya itu bisa sampai kejang, sampai tidak sadarkan diri, koma gitu ya. Nah, ini kondisi yang seperti ini harus segera dilakukan tindakan, karena kalau misalnya tidak segera dilakukan tindakan, kemungkinan kematian ibu itu tinggi. Kemudian yang kedua tentang perdarahan. Nah, perdarahan namanya perdarahan postpartum, perdarahan setelah lahir. Ini biasanya disebabkan apa? Ya, ibu-ibu yang tidak teredukasi dengan baik ini. Misalnya contoh, kan kita kalau misalnya melahirkan ada faktor resiko namanya ya. Nah, yang pertama kalau faktor resiko melahirkan lebih dari 5 kali,
kemungkinan terjadi perdarahan meningkat. Oke. Nah, ada ibu-ibu yang sudah hamil ke-6, ke-7, ke-8 tidak pernah mau periksa Karena merasa aman. karena merasa saya sudah pengalaman. Oh, jadi pengalaman sebelumnya dijadikan referensi. Iya, saya lahir 5 kali normal kok dok sama dukun. Oh, Nah, di kehamilan berikutnya, Lagi. ya kan? Iya. Kehamilan berikutnya, Kasusnya berbeda ternyata ke kan? bidan pun tidak mau kan? Nah, padahal menurut penelitian, hamil di atas 5 kali, lahiran di atas 5 kali itu, resiko terjadinya perdarahan itu meningkat. Oh, Ya kan? Nah, tiba-tiba ada ibu yang lahir anak ke-8. Lahirnya di dukun. Setelah lahir, ini terjadi perdarahan tidak berhenti. Lalu dibawa ke bidan. Bidan bilang tidak bisa ditangani di bidan nih. Setelah diinpus sama bidan, dikirim ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, kondisi ibunya sudah Drop. tidak bisa ditolong. Artinya perdarahannya sudah berlangsung lama, mungkin 2 jam 3 jam kan. Pencegahan itunya ya. Sudah habis darahnya ibu, ya kan? Mau kita kejar transfusi, ibunya harus kondisinya kita stabilkan dulu. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya tidak tertolong, ya kan kita nggak bisa nanganin. Iya. Makanya yang ibu-ibu yang sudah pernah lahiran 5 kali, biasanya hamil yang berikutnya, bahkan ibu-ibu bidan sendiri pun tahu bahwa kehamilan kayak gini resiko tinggi. Jadi kadang-kadang sama ibu bidan langsung dirujuk rumah sakit. Oke. Tuh, jadi ya kalau misalnya datang ke ibu bidan udah buka lengkap kan apa boleh buat ya, terima dulu Tinggal dikerjain kan. langsung kan. Nggak mungkin sama ibu bidannya dirujuk nanti lahir di jalan ya kan. Nah, Brojol tapi lagi kalau nih. misalnya pasiennya masih bisa dirujuk, masih ada waktu, biasanya dikirim karena apa? Semua tenaga kesehatan, apalagi yang di ujung tombak ya, termasuk ibu bidan, perawat, itu mereka udah dibekalin sama ilmu-ilmu emergensi. Jadi mereka tahu mana yang harus dirujuk, mana yang bisa ditangani sendiri, itu kan memang sudah dibekali ilmu itu ya. Jadi kalau misalnya bahkan misalnya riwayat sesar gitu, riwayat operasi sesar itu kan tidak disarankan untuk lahir-lahir sendiri aja. Mereka selama hamil harus kontrol gitu, harus periksa ya kan. Nah, karena apa? Karena kita juga harus tahu perkembangan bayi kayak gimana. Kemungkinan nanti lahirnya seperti apa juga kita harus merencanakan ya kan. Untuk apa? Balik lagi tujuannya ada pelayanan kesehatan ibu hamil itu tujuannya adalah ibu dan bayi lahir sehat. Bukan ibu dan bayi lahir normal, bukan. Karena apa? Kadang-kadang ada kontraindikasi juga untuk lahir normal, sehingga kita sarankan untuk lahir dengan operasi. Nah, yang banyak orang sekarang jawab tuh adalah, dok sebisa mungkin tidak operasi. Nah, itu persoalan di masyarakat kita dong. Iya, makanya saya bilang edukasi. Nah, jadi kalau misalnya ada ibu hamil, ya sebaiknya datang periksa, ya paling tidak ke bidan atau puskesmas dulu, ya kan. Nanti untuk dapat edukasi awal, dan sebisa mungkin selama hamil jangan nunggu mau lahiran baru ke dokter spesialis. Justru dari awal ya. Sejak awal. Sehingga kalau kita tahu sejak awal kondisi bayinya baik, kita bisa merencanakan besok kontrol lagi kapan. Boleh kontrol di mana? Sudah ada jadwalnya. Betul. Nanti kalau di akhir kehamilan harus kayak gimana, gitu-gitu kan istilahnya. Memang kita harus terencana seperti itu karena hamil tuh bukan sehari 2 hari, nggak kayak demam. Hamil itu kan 9 bulan lebih. Jadi kalau kita hanya bertemu dokter hanya sekali, ya kayak orang sakit demam dong, cepet. Nah, kan hamil kan 9 bulan lebih. Jadi kan paling tidak ada konsultasi dan periksa secara periodik kan gitu ya. Nah itu kita udah masuk lebih dalam nih terkait dengan persoalan-persoalan di dunia ibu hamil ya sebenarnya ya. Nah memang tadi menarik tuh, saya mungkin pengen coba minta pendapat dokter lah, karena memang ini masih menjadi polemik di masyarakat dan sampai hari ini pun kadang kita masih mendengar lebih bagus lahiran normal ketimbang sesar. Ya kan? Bahkan sampai ada orang-orang yang kalau dia ke rumah sakit kemudian tahu ada dokter yang merekomendasikan sesar, kok kayaknya dokter itu jadi
jadi dicap jelek gitu dengan masyarakat. Bentar-bentar sesar, bentar-bentar sesar. Nah, ini sering kita dengar nih, Dok. Betul. Nah, gimana dokter menanggapi kondisi ini di masyarakat? Ya sebenarnya kalau untuk pemeriksaan itu yang bisa menilai itu kan ya dokter yang periksa pada saat itu. Oh, oke. Tidak bisa digeneralisir ya. Ya. Contoh misalnya ada seorang ibu datang ke rumah sakit dirujuk Ya. karena tensi tinggi, kondisinya sudah lemah, kondisi denyut jantung bayinya sudah tidak beraturan. Oke. Artinya itu mau tidak mau sebelum 1 jam bayi harus sudah lahir. Oh. Ya kan? Kalau tidak lahir gimana? Resiko yang pertama bayi meninggal. Resiko yang kedua ibunya. Oh, Ya kan? risiko-risiko itu yang harusnya diketahui ya. Iya, karena kalau periksa lebih awal, kalau misalnya kondisi kalau di kedokteran itu tidak ada kondisi yang ujuk-ujuk. Istilahnya kalau istilah Indonesianya tidak ada yang tiba-tiba. Tiba-tiba ya kan? Oke. Hari ini baik-baik aja, tahu-tahu nanti sore sudah KO Ya, misalnya. dia pasti ada historisnya kan? Ada perjalanannya, ya kan? Bahkan orang mau lahiran ini nggak mungkin tiba-tiba dia bilang, "Dok, setengah jam yang lalu saya baru kontraksi." Tiba-tiba datang ke rumah sakit udah buka lengkap. Masa setengah jam buka lengkap? Iya betul. Ya kan? Paling tidak dia dalam 24 jam udah mulai kontraksi, keluar dari darah. Nah, itu kita percaya. Ibu sejak kapan ini kontraksinya? Udah 1 hari. Datang-datang buka 6. Oh, itu kita percaya normal kan? Iya, benar, gitu. benar. Nah, kemudian kalau misalnya orang yang tiba-tiba tensinya 200 misalnya, 200 per 110 misalnya. Ini biasanya perjalanannya nggak 1 hari tiba-tiba 200 tuh. Oke. Kalau misalnya dia di awal kehamilan normal, Iya. terus tiba-tiba di usia 5 bulan, 6 bulan, terus tiba-tiba ada gambaran progresi dari kenaikan tekanan darah, Iya. nah kita bisa waspada tuh, Oke. ya kan? Terus kemudian kita bisa kasih obat-obatan dulu supaya tekanan darahnya tidak agresif naik. Oke. Nah, ketika itu, nah makanya saya bilang pencegahan penting. Kalau misalnya itu edukasi sejak awal ndak ada, pasien ini kan ndak tahu nih saya berbahaya ndak sih gitu. Iya. Iya kan? Benar. Nah, misalnya contoh ada ibu-ibu riwayat sesar datang ke rumah sakit dengan kesakitan. Ketika diperiksa, Ya. ini maksudnya pembukaannya masih pembukaan 2 misalnya, Ya. tapi ibunya kesakitan sekali. Oke. Nah, itu kan kita sesar lagi karena apa? Takutnya kepala itu mendorong ke bekas luka operasi yang lama. Kepala bayinya ya. Iya. Oh. Sehingga nanti robek dong Kebuka di lagi. dalam. Iya. Iya, Nah, oke. kebukanya bukan kebuka keluar ke dalam. Oh. Jadi bayinya bisa lahir masuk ke dalam rongga perut. Oke. Nah, bayi lahir ini harus langsung dapat tekanan udara agar paru-paru mengembang. Kalau bayinya tiba-tiba masuk ke rongga perut yang hampa udara, Iya, mati dong bayinya. Iya, nggak bisa napas dia. Nggak bisa napas, Iya, mati. iya, benar. Yang kedua, kalau robekannya tidak berdarah, itu sih masih kita bisa istilahnya pelan operasinya. Tapi kalau tiba-tiba robekannya itu pas kena arteri yang perdarahannya masif, ya mungkin kalau kita nggak operasi dalam setengah jam, ibunya bisa. yang meninggal. Iya. Iya. Nah, itu edukasi yang penting yang kadang-kadang ketika kita dapatkan sudah di akhir gitu, kondisi terminal, sehingga datang-datang ke rumah sakit ya dokternya kadang-kadang ya untuk menyelamatkan sesar. Dan itu dilematis bagi dokter Dilematis, sebenarnya ya kan? Di satu sisi dia sebenarnya, maksudnya ya mungkin tidak semua dokter ingin mengambil Iya. opsi itu ya kan. Betul. Kadang-kadang ya kalau misalnya ada pasien ya sejelasin, bukannya saya tak mau, tapi ini kondisinya tidak memungkinkan. Oh, Ya. oke. Contoh misalnya hamil sungsang. Sungsang itu kan kepala di atas, bagian terbawah pantat misalnya atau kaki. Iya, benar. Oke, kalau misalnya dibilang, "Dok, saya ini hamil ketiga. Anak pertama saya dulu sungsang, lahir di bidan." Normal dia bilang. Normal dibilang. Oke, yang pertama sungsang bukan kompetensi bidan yang pertama. Yang kedua, ya alhamdulillah saat itu beruntung ya kan. Bisa lahir normal gitu. Karena secara teori ada beberapa persen kemungkinan bayi kepala bayi nyangkut. Karena bayi ini kondisi ketika lahir secara anatomi bagian terbesar adalah kepala. Iya.
Sehingga kalau badannya lahir, belum tentu kepala lahir. Oh, Tapi jadi kalau harus keluar kepala dulu duluan, ya. kalau kepala duluan, badan sama Badan pasti ngikut. lahir kan? Iya, ngikut. Gitu. Nah, secara istilahnya kalau kita bilang sungsang bisa lahir normal, kalau secara teori bilangnya harus ditangani oleh seorang profesional yang terlatih. Oke. Kalau di literatur. Heeh. Di literatur nggak bilang harus sesar, tidak. Udah. Kalau sungsang ini. Kalau lintang iya, kalau sungsang tidak ya. Nah, kalau misalnya di tempat itu dokternya tidak yakin ada tenaga yang terlatih, atau yang kedua ketika datang itu masih kondisi-kondisi yang bisa kita rencanakan untuk operasi sesar, Ya. makanya disarankan kalau sungsang itu dioperasi sesar aja. Oke. Karena tujuan kita adalah ibu dan bayi lahir sehat. Oh. Ya, gitu ya. Nah, ada juga beberapa pasien yang takut ketika diinduksi. Induksi itu kan ada kita kondisi terminasi kehamilan, kita selesaikan kehamilannya dengan cara pemberian obat ataupun pemberian obat tetesan infus atau yang diminum gitu ya. Nah, itu ada beberapa pasien yang sangat takut dengan itu. Oke. Padahal kalau kita bilang bayi-bayi yang lewat waktu ini, Iya. kalau dalam beberapa pemeriksaan misalnya air ketuban sudah berkurang, Iya. plasentanya sudah pengapuran, kondisi bayinya sudah cukup untuk lahir, istilahnya kan pertanyaannya kita mau nunggu apa lagi Iya, sebelum bayinya masuk dalam kondisi gawat atau ibunya masuk dalam kondisi gawat. Jadi mau nggak mau diinduksi. Mau nggak mau kita terminasi dengan induksi. Ada sih pilihan, langsung sesar aja dok gitu. Ya. Tapi kadang-kadang dokter ini nawar, apakah ibu benar-benar niat punya apa namanya bekas sesar dulu kan kalau habis dioperasi sesar ada bekas luka operasi. Iya. Atau misalnya ibu mau dicoba lahir normal dulu dengan induksi. Ada beberapa pasien yang memang tidak pernah mau induksi. Oh gitu. Mintanya langsung sesar Langsung sesar? aja. Iya. Oh, ada juga ya. Iya. Jadi bukan semata-mata hanya dari dokter gitu ya. Makanya kalau misalnya datang ke dokter lebih awal kan kita bisa diskusi soal itu. Iya benar. Benar. Nah, cuman kadang orang mungkin sudah kebanyakan masyarakat kita mohon maaf ya kan. Hari ini kan mereka misal dari sisi ekonomi ya, Dok ya. Ya. Nah, mungkin melihatnya kalau misal konsultasi ke dokter itu kan akan keluar biaya lagi Gratis? dan segala macam. Gratis ternyata. Gratis BPJS kan? Oh iya. Iya. Itu yang punya BPJS ya. Nggak mana bikin? Kenapa nggak bikin ya? Hamil 9 bulan, bikin BPJS 14 hari. Berarti kan harus dipersiapkan kan? Iya. Oh, oke. Bikin BPJS 14 hari kan? Iya. Iya. Maksudnya 14 hari itu bikin hari ini, aktifnya 14 hari lagi kan Nah, gitu. fasilitas-fasilitas itu yang sebenarnya harus diketahui oleh masyarakat. Makanya masyarakat tuh datang ke puskesmas. Biasanya di puskesmas ini petugasnya akan langsung bilang, "Ibu bikin." Oh, iya. Ya, tapi kalau hamil nggak pernah datang gimana? Di rumah aja. Iya kan? Siapa yang tahu kalau dia hamil kalau di rumah aja? Iya, betul. Kalau misalnya Tiba-tiba datang, datang udah hamin berapa gitu kan? Mau lahiran. itu juga kira-kiranya ibu. Ya karena dia udah kontraksi misalnya. ya kan? Kira-kiranya dia kan. Tapi kalau misalnya secara aktual, secara akurat, nggak ada yang tahu. Kapan dia mens terakhir aja dibilang lupa, gimana? Kan kita dilematik. Kalau misalnya datang lebih awal, kita kan bisa USG atau bisa periksa untuk menentukan, oh kira-kira ini usia kehamilan berapa, kira-kira perkiraan lahir berapa, dan itu biasanya kalau USG sebelum 17 minggu nilainya lebih akurat. Oh. Gitu. Artinya pencegahan kita terhadap rasio angka kematian ibu dan bayi bisa dicegah ya kan? Betul. Lebih awal. Betul. Ada yang namanya antenatal care. Antenatal care itu kunjungan untuk pemeriksaan kehamilan selama hamil. Nah, inilah titik pentingnya kita untuk menurunkan angka kematian sebenarnya. Tapi kalau kita bilang menurunkan angka kematian dengan 1-2 orang tuh terlalu klise ya. Betul, kecil sekali itu Kecil pengaruhnya sekali. nggak terasa. Cuma kalau misalnya edukasi dengan baik, mungkin di suatu wilayah angka kematiannya akan bisa berkurang drastis. Oke. Nah, contoh misalnya di beberapa kabupaten ya, contohnya yang pernah saya tahu itu Kabupaten Wates. Oke. Itu di di Jogja. Itu angka kematiannya kecil sekali. Oh, oke. Karena memang
pemimpin daerah, kemudian puskesmas, ibu bidan itu udah punya komitmen bahwa jangan sampai ada ibu hamil yang terlantar, ibu hamil yang tidak periksa. Oke. Jadi semuanya dibantu. Iya, iya, iya. Nah, termasuk di Kalimantan Barat ini ada beberapa desa, kelurahan yang memang kepala daerahnya sangat concern, sehingga kalau misalnya ibu hamil di daerah itu ada kader-kader yang memang sudah disiapkan. Ya. Jadi kalau misalnya kader ini kan misalnya di lingkup RW misalnya atau lingkup RT. Iya. Ada dengar ada yang hamil, itu langsung disamperin ke rumah. oke. Ibu, ayo periksa. Langsung didampingi ya. Langsung didampingi. Iya, emang harus begitu sih. Karena dan kalau itu, dan itu biasanya kalau misalnya nggak punya BPJS, dari bidan-bidan dan puskesmas itu langsung membantu apa sih syaratnya untuk bikin BPJS. difasilitasi. Iya. Oke. Jadi tidak dibiarkan ya udah Bu kalau nggak punya ya terserah gitu, enggak, tapi dibantu. Iya, iya, iya. Nah ini kadang-kadang ada beberapa tempat misalnya yang terlalu ramai pasiennya sehingga ya mungkin perhatian ke pasiennya kurang tinggi ya kan. Nah itulah peran-peran kayak bidan desa, peran kayak kader-kader kesehatan di desa itu karena cakupan pelayanannya lebih kecil sehingga bisa istilahnya memberikan edukasi yang bagus ya. Oke. Beberapa kali saya keliling-keliling di Kalau di Kota Pontianak dok gimana dok? kebanyakan di Kota Pontianak mungkin karena warganya sudah teredukasi dengan baik ya. Jadi ya untuk BPJS pun kan biasanya dari kantor udah dapat rata-rata ini. udah punya lah ya. Ya. Kalau di perkotaan ya. Asuransi lebih banyak sih, asuransi swasta lebih banyak di Kota Pontianak. Oke. Namun kayak Kuburaya itu ada beberapa desa yang pernah saya datangin itu memang bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya warganya belum punya BPJS atau misalnya pengantin baru terus hamil langsung gitu ya. difasilitasi. Langsung syarat-syaratnya ini ayo kita kumpulkan nanti kita bantu gitu. Oh iya harus begitulah. Ya, jadi kebanyakan ketika BPJS itu dibuat sejak awal, kemudian kan biasanya BPJS 14 hari baru aktif bisa dipakai. Nah, itu ketika kondisi emergensi yang harus dirujuk, BPJS sudah aktif. Oke. Nah, ini informasi nih sekali lagi buat warga kota ya. Kita menghimbau bagi ya pengantin-pengantin baru, kemudian ibu-ibu hamil yang mungkin masih usianya masih awal. Nah, bisa segera langsung urus BPJS ya ke puskesmas, bisa ya? Tenaga kesehatan bisa dimintain informasi tentang itu. Memang kalau pengajuannya memang harus datang ke kantor BPJS langsung. Cuma untuk informasi bisa ke bagaimananya bisa ya. Jadi informasi terkait dengan misal pengurusan BPJS-nya bisa datang ke puskesmas, minta difasilitasi supaya kemudian ini untuk memudahkan Bapak Ibu atau ibu-ibu yang sedang hamil supaya nanti pada saat mau konsultasi ini BPJS sudah bisa dipakai nih. Jadi udah nggak terbebani lagi dengan memikirkan biaya-biaya terkait dengan proses mulai dari awal sampai nanti mau melahirkan itu. Betul. Kadang-kadang yang menjadi kendala kita sudah memberikan edukasi, kemudian eksekusinya ini menjadi masalah dengan biaya. Iya itu. Itu persoalan kita pasti di sini. Misalnya kondisi ini udah tidak memungkinkan lagi untuk kita lahir normal, terus kita bilang direncanakan untuk sesar, tiba-tiba berhenti keluarganya, terus saya tanya ada apa, terus jawabannya biaya. Nah ini yang menjadi problem karena lahirannya harus dalam waktu 2 hari ini misalnya atau 3 hari ini, BPJS-nya belum ada. Kan BPJS kalau bikin 14 hari. Ya kan, nah itu dilematis. Tapi beberapa puskesmas di Pontianak yang saya tahu, memang kalau ya ada ibu hamil yang datang yang belum punya BPJS tuh memang sangat difasilitasi untuk bikin. Nah, yang perlu masyarakat tahu adalah ketika menggunakan BPJS datang ke dokter, itu kita dulu zaman sekolah dokter itu tidak pernah diajarkan kalau BPJS nih ini obatnya ini, penanganannya seperti ini, kalau tidak BPJS penanganannya tidak. Ada pemilihan-pemilihan gitu ya? Enggak ada. Kita yang ada adalah bagaimana kita menegakkan diagnosis dengan tepat, kemudian kita memberikan terapi yang tepat. Gitu. Nah, BPJS itu cuma cara bayar. Jadi itu harusnya tidak mempengaruhi integritas dokter. Pelayanan juga nggak pengaruhi ya. Kalau tanya saya misalnya, dok, teknik operasi pasien BPJS sama yang pasien umum beda? Enggak. Semua sama, ya.
Cuman nih kadang ada suara-suara miring nih di masyarakat yang kadang kita juga Ya, itu yang bikin apa ya? Masyarakat kita ini kan kadang suka termakan isu-isu begitu. betul. Nah, inilah pentingnya istilahnya kalau kita di Muslim itu ya, pentingnya Tabayun. ikro ya, ikro. 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 Baca. Setelah ikro, tabayun. Tabayun ya kan, bener gak? Ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya ada seperti itu, memang orang zaman sekarang itu lebih suka lihat media sosial. Iya benar. Ya Benar. kan? Cari jawaban ke media sosial. Iya. Nah, yang menjadi persoalan ini semua orang bisa mengisi media sosial. Oke, ya benar. Ya kan? Nah, siapapun bisa. Siapapun bisa, ya kan? Nah, pertanyaannya, misalnya di situ rekomendasi tertentu, kita harus lihat dulu orangnya siapa, Oh iya. ya kan? Kalau orangnya itu tenaga kesehatan lulusan Google, ya jangan dipercaya dong, ya kan? Harus klarifikasi lagi, Betul. cari lagi informasi Iya. yang lebih valid ya Betul. kan. Ya kadang-kadang datang ke dokter gitu. Nah, kadang-kadang datang ke saya juga kadang-kadang ngeyel. Loh dok, saya lihat di sini nih kayak gini dok. Adu pendapat malah ya kan Iya. sama dokter ya. Adu Ya argumen terpaksa. ya. Terpaksanya saya ajak baca jurnal dong ya. Tapi kan istilahnya kebanyakan pasien itu kayak gitu ya sebenarnya cukup bagus ya. Kadang-kadang pasien saya bilang gini, nanti kan kunjungan lagi 1 bulan. Iya. Selama 1 bulan kalau ada pertanyaan dicatat. Oke. Jadi nanti kalau sampai ketemu Dikumpulin saya, ya. kumpulin pertanyaannya, kita bahas satu-satu. Oke. Ya kan, sampai puas pokoknya. Iya. Sampai puas baru boleh keluar, ya kan Iya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat informasi-informasi yang beredar itu, ya kadang-kadang orang kan bilang, ini cocok nih sama saya nih, ini kondisinya iya, cocok betul. ini, ya kan gitu. Relate Cuma nih, ya. relate kan. Tapi pada prinsipnya itu untuk kondisi yang kita sebut self diagnosis ya. Oke. Self diagnosis itu mendiagnosis diri sendiri. Itu bahkan dokter itu sulit mendiagnosis diri sendiri, ya gitu kan. ya? Ya kan ada emosionalnya. Oh. Iya. Kok saya ini kondisinya kayak gini? Jangan-jangan saya begini nih. Subjektivitas Nggak ya. mungkin nih, ya kan? Subjektivitas Nggak mungkin. Aku kan dokter gitu misalnya. Iya, benar-benar. Nah, contoh ada seorang orang tua misalnya ngobatin anaknya. Ya kadang-kadang kan karena terlibat emosional dengan anaknya ini, dia Iya. jadi mendiagnosisnya tidak objektif istilahnya Iya, ya. Nah, makanya kita butuh rekan sejawat lain untuk ikut memeriksa supaya lebih objektif. Lebih objektif. Iya, benar-benar. Ini anak saya ini keluhannya gini-gini, aku curiganya ini, bener enggak? Nah, itu kan butuh dokter lain ya. bukan dok kita Betul. sendiri ya. Iya, makanya ibu-ibu yang lihat di media sosial, aku banget nih gitu kan. Gue Belum banget, tentu iya. juga kan gitu ya. Kasusnya bisa beda-beda kan tiap orang gitu. Betul ya kan. Oke. Jadi istilahnya itulah pentingnya periksa ke dokter. Ya. Periksa ke dokter bayar dok, acara lah yang tak bayar. Banyak yang tak bayar dok. Bayar tak bayar. Banyak yang tak bayar. Berarti Pakai BPJS dok, nanti pelayanannya beda. Ya contoh ya, kalau yang pakai BPJS hari ini 100 orang, dokternya 2. Oh, Kira-kira antri enggak? ngantri lah. Antri. Iya, jangan bilang pelayanannya beda ya kan. Iya, jangan bilang pelayanannya beda. Itu dokter sampai gempor pun dilayani kan gitu, ya kan? Nah itu kadang-kadang masyarakat nggak tahu kan Nggak behind the skin-nya itu, Iya. balik layarnya itu yang Iya. ya karena mereka nganggap oh gini gimana nih aku ngantri dari pagi sampai sore. Dia nggak Iya. tahu yang ngantri berapa banyak. Ya kadang-kadang bilangnya dokter datangnya lama nih. Nggak tahu aja kalau kita habis berkeringat nolong orang lahiran misalnya Betul. gitu kan. Nah, Jadi dokter juga manusia ya kan. iya. Ada iya maksudnya ya sama kayak pasien sebenarnya ya kan kondisinya gitu loh. Hanya dia punya tugas yang lebih Ya. kemudian untuk bisa melayani pasien. Kadang-kadang dokternya itu belum makan aja tuh, ya udahlah pasien dulu Iya gitu. pasien dulu. Ujung-ujung gempor juga dokter. Iya, ujung-ujungnya agak lemes-lemes juga kan. Tapi kan Nanti begitu dokternya gempor sakit bilang dokter lagi nggak komitmen nggak ini dokter lagi yang salah ya kadang-kadang kita usahakan sebisa mungkin nggak sakit Iya, ya. iya. Cuma kan kadang-kadang Ya, tetaplah ada kondisi kejiwaan kan. iya, tetap lelah tuh Betul, ada. tetap Tapi kan istilahnya itu tidak membedakan kita melayani pasiennya Betul. kayak apa gitu. Iya, iya, Jadi kalau misalnya sebisa mungkin dokternya ada tetap integritas sama pekerjaan ya. Cuma kadang-kadang kita ini kan yang paling penting itu adalah
sadar bahwa kesehatan itu penting, Ya. sehingga kalau baik ibu hamil maupun ibu tidak hamil, datang ke dokter itu bukan sebuah ketakutan. Ya. Nah gitu. Nah apalagi anak kecil dibilang nanti disuntik sama Udah dokternya. takut dulu dia. Sampai dewasa takut ke dokter, ya kan gitu. Ya. Bayangin suntikan ini, bayangin. Iya. Misalnya dia bilang, hati-hati nanti ketemu polisi, nanti ditangkap. Udah takut dulu Sampai dengan dewasa lihat polisi takut. Padahal ya. polisi nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri Nggak di jalan ya kan. ngapa-ngapain. Kadang-kadang cuma ngatur lalu lintas Iya, aja, kan? dia udah ketakutan Iya. kan gitu. Kadang-kadang apa namanya ditakut-takutin aja gitu. Iya. Supaya apa? Ya kita nggak tahu juga. Mungkin anak supaya nurut. Betul. Tapi pada akhirnya kan berimbas pada kondisi mental, sehingga Iya. anak ini tidak mau ke dokter. Jadi tidak teredukasi jadinya. Iya. Oke. Ya, itu kompleksitas persoalan ibu hamil ya, Dok ya. Ya. Nah, terkait dengan apa? Angka kematian dan akan kematian ibu dan bayi ya sebenarnya ya. Nah, ini mungkin terkait dengan apa sih tips dari dokter untuk misalnya ada warga kota atau ibu-ibu hamil yang menonton, apa sih yang harus dilakukan mulai dari tips-tips sederhana lah supaya nanti kemudian pada saat melahirkan itu memang sesuai dengan tadi tujuan dari proses kelahiran itu kan supaya ibu dan anak bisa lahir sehat. Ya. Nah, apa tipsnya dari dokter? Yang pertama yang harus kita ingat bahwa ketika seseorang itu lagi dalam kondisi hamil ya, Nah, penting sekali periksa. oke, satu periksa. Periksa itu tujuannya apa? Yang pertama memastikan hamil tidak. Iya, kan? betul, ya. Yang kedua, apakah ada keluhan-keluhan yang menyertai hamil yang butuh pengobatan Oh, atau butuh kewaspadaan supaya menjalani hamilnya dengan baik. oke. Nah, yang berikutnya agar supaya kita tahu nih kehamilannya ini baik-baik aja apa tidak, Ya. sehingga kita bisa nanti kontrol misalnya 1 bulan, terus nanti kontrolnya boleh di mana. Dokter juga akan melihat riwayat penyakit, apa ada penyakit-penyakit tertentu yang kita butuh obat atau butuh penanganan dulu, ya. Terus pemberian vitamin-vitamin selama hamil yang bisa mendukung supaya kehamilannya optimal. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga kita ini bisa menghadapi kehamilan itu dengan baik gitu. Ya. Nah, sebuah kehamilan dengan baik itu bisa membuat pertumbuhan janin bagus, Oke. kesehatan ibu terjaga. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya di akhir pada beberapa pemeriksaan contohnya ya, misalnya kondisi tidak memungkinkan untuk lahir normal, biasanya kita akan menyarankan untuk disesar. Ya. Nah, yang harus kita ingat, sesar ini bukan penyakit. Oke. Jadi misalnya kita menghadapi sesar itu sebuah operasi. Memang betul sebuah prosedur operasi, tapi bukan karena sakit. Oke. Jadi ketika sesar hanya operasi untuk melahirkan bayi. Ya. Metodenya ya. Metodenya. Oke. Sehingga ketika setelah itu harusnya pemulihan dalam 2-3 hari ibunya sudah bisa beraktivitas secara normal. Iya. Itu. Kenapa banyak orang berparadigma bahwa lahir normal lebih baik? Iya, lahir normal itu dokter pun senang. Karena ketika habis lahir 2 jam udah bisa aktivitas, ya kan? Jadi kan tidak perlu dirawat lama-lama. Benar. Tapi karena misalnya kalau kita lihat ibu yang dioperasi, biasanya kan dalam waktu 24 jam baru bisa bergerak. 48 jam baru mandiri, kan gitu. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang yang merasa, oh, pergi ke dokter itu pasti sesar, dokter ini pasti sesar. Ya, kalau datang dalam kondisi yang tidak memungkinkan ya tetap sesar ya kan gitu. Opsinya ya. cuma itu ya. Betul. Untuk menyelamatkan, ya kan? Iya, yang penting ibu dan bayi lahir sehat. Ada saya pernah dapat pasien yang udah keliling ke 5 dokter. 5-5-nya bilang sesar. Dokter ya. Iya. Yang ke-6 saya. Terus saya bilang, kalau apa namanya, kalau kondisinya memang tidak memungkinkan lahir normal, karena posisi apa namanya, posisi bayi. kepalanya ini melintang, posisi bayi melintang, jadi tidak mungkin dilahirkan normal, saya bilang. Tapi saya maunya normal, Dok. Ngotot. Iya. Jadi apa yang dokter lakukan?
Ya tetap saya bilang kembali ke dokter yang pertama, tapi tetap sesar. Oke. Mau keliling sampai dokter ke-10 pun nanti jawabannya tetap sama kan, sesar gitu. Cuma istilahnya pasien tuh harus juga mengerti bahwa dokter ini tidak ada yang ingin mencelakakan pasien tuh, enggak ada. Oke. Ya, semua itu memang diajarkan sejak zaman sekolah itu bahwa pasien itu kita perlakukan kayak saudara sendiri, kayak keluarga sendiri. Jadi ya nggak ada niat mencelakakan gitu ya. Nggak ada niat mengambil keuntungan, misalnya dengan operasi mengambil keuntungan, enggak. Oke. Kita ini dibekali ilmu operasi supaya bisa melayani pasien dengan baik. Bukan mengambil keuntungan dari pasien, bukan gitu ya, beda cerita. Nah, tapi ada beberapa misalnya yang salah paham. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya yang menjadi concern adalah ibu dan bayi hamil diusahakan periksa supaya kita bisa tahu kondisi kesehatannya gitu. Riwayatnya ya dari Riwayatnya, awal ya, betul. justru lebih bagus ya. Saya pernah dapat juga kok ibunya perutnya besar, datang ke rumah sakit bilang, dokter ini sudah lebih dari 10 bulan kenapa belum lahir-lahir. Setelah diperiksa bukan hamil, tapi ada tumor dalam perutnya. Oke. Nah, makanya saya bilang ibu nggak pernah USG, tidak. Jadi nganggapnya hamil dari awal. Iya. Oke. Itu juga Iya kan? Aduh. Ya kan, kalau nggak pernah periksa gimana? Benar. Datang ke bidan, ibu bidannya bilang, oh ini harus ke dokter aja gitu. Berarti tips pertama tadi itu ya, harus diperiksa dulu, pastikan Periksa sejak awal hamil atau tidak. Kalau ini tidak gejala-gejala lain. iya kan? Oke. Gitu. Jadi istilahnya ada juga yang pernah datang gitu karena istilahnya merasa hamil. Tapi kok diperiksa denyut jantungnya enggak ada. Jadi kan ibu hamil, ibu bidan apa puskesmas kan punya alat untuk mendengarkan. Kok udah usia 5 bulan belum ada suaranya. Setelah di USG memang tidak ada bayinya, kondisinya baik-baik aja tuh rahim. Tapi perutnya hamil? Enggak. Oh enggak. Memang perutnya tidak membesar. Oke. Perutnya masih ya kayak biasa aja gitu. Tapi kok misalnya cuma ngerasa gejala-gejala hamilnya ada gitu. Karena merasa tidak mens. Nganggapnya itu hamil. Nah, tidak mens 5 bulan, katanya hamil. Nah, terus saya bilang sejak awal kan harusnya misalnya tidak mens 2 bulan kan harusnya kan di USG bagaimana ya. Tapi ini sampai 5 bulan. Setelah di USG rahimnya normal-normal aja. Setelah dipancing bulan depannya mens. Jadi kan tidak hamil. Ya kan? Padahal keluarganya udah pada seneng bilangnya hamil. Ya, telat nih kan. Telat. Ya kan? Nah, itu kan dilematis kita ya. Iya benar. Nah, makanya kalau ada ibu hamil itu istilahnya kadang-kadang ada beberapa masyarakat yang ya udahlah hamil biarin aja gitu. Apalagi tempat kita ini jauh-jauh misalnya. Ada pasien saya itu pernah datang dari Entikong. Katanya Entikong tuh susah cari dokter. Maksudnya dokter yang bisa USG. Paling dekat Sanggau katanya. Betul. Tapi katanya lah lebih baik langsung ke Pontianak aja sekalian liburan katanya gitu kan ya. Nanggung. Tapi setelah diperiksa ya alhamdulillah baik-baik aja. Cuma saya bilang kalau udah deket-deket bulan lahirannya pindah ke Pontianak aja dulu, ngontrak apa gimana ya kan. Betul. Jangan tinggal di sana nggak ada fasilitas terus bingung ya kan gitu. Ujung-ujungnya ke ini lagi ya, ke dukun-dukun lagi nanti. Iya. Ya sebenarnya zaman sekarang tidak direkomendasikan sih lahir dengan dukun ya. Istilahnya ke pelayanan kesehatan yang ya paling tidak puskesmas atau klinik supaya apa? Supaya lebih terawasi. Itu ya. Nah, kalau misalnya yang dilema kita juga yang kalau kita tinggal di Kalimantan Barat ini dilematisnya itu ada demografi. Jadi ada pasien tinggal jauh, terus misalnya pelayanan kesehatannya juga jauh. Ada beberapa pasien yang tinggal daerah Sandai. Lebih memilih datang ke Pontianak. Timbang ke Ketapangnya ya. Timbang ke Ketapang. Iya kan jauh dari Sandai ke Ketapang. Sama juga kan? Saya pernah jauh. Lebih dekat ke Pontianak ya. Makanya yang kayak gitu lebih milih datang ke Pontianak.
contoh pasien-pasien yang dari daerah Batu Ampar harus naik motor naik air speed dulu, tuh, motor air. baru nyampe Pontianak. Itu pun cuma 1 kali penyeberangan. Iya. Dan itu nggak bisa tiap saat kan? Iya. Misalnya tengah malam gitu kan nggak mungkin. Iya benar. Nah, makanya banyak-banyak pasien yang demografinya jauh-jauh, kemudian susah susah akses. Saya bilang di bulan-bulan dekat lahir itu udah mending di-prepare, siapin ya. di Pontianak aja ngekos apa ngontrak dulu, ngalah dulu gitu. Ya, itu ada beberapa pasien yang memang datang. Saya berapa kali dapat pasien dari ya daerah jauh ya, misalnya daerah Bengkayang gitu. Mau periksa di sana kadang-kadang dilema karena perjalanan. Iya. Katanya lebih enak ke Pontianak karena sekalian jalan-jalan katanya. Saya bilang kalau udah mau lahiran ya di Pontianak ya ngontrak aja dulu gitu. Sekalian refreshing ya kan, Iya. nunggu anaknya lahiran. Nah itulah yang kadang-kadang kita istilahnya butuh pasien-pasien yang aware ya, sadar terhadap kondisi dirinya sehingga punya kesadaran untuk periksa. Dan itu sedikit banyak membantu ya. Membantu sekali. Ya kan, membantu dokter, perawat ya kan, karena udah teredukasi, mereka tahu tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan mulai dari awal sampai menjelang kelahiran. Sekalipun emergency itu edukasinya nggak capek lagi. Iya, betul juga, benar. Berarti kan kesadaran ini yang mestinya memang harus kita tumbuhkan sih sebenarnya di masyarakat ya. Iya. Berarti harus ada usaha effort yang lebih besar lagi. Iya, kita butuh peran banyak sekali dari perangkat misalnya RT, RW, lurah, kader dan sebagainya. Ini yang perlu kita edukasi supaya supaya memberikan edukasi ke masyarakat pun pas gitu, tepat sasaran gitu kan. Sehingga nanti dokter yang ada di rumah sakit pun memberikan edukasinya udah yang mudah. Iya, berarti perlu cara-cara yang mungkin lebih kreatif lah. Karena kan misalnya orang kita ini kan mohon maaf lah ya, orang Indonesia ini kan kadang suka lebih senang mengikuti informasi misalnya yang ada di WA. Iya, betul. Sebarkan, Anda akan dapat pahala. Mungkin bisa pakai cara-cara seperti itu ya kan. Yang selama ini mungkin informasinya tidak tepat, kita rubah informasinya jadi tepat gitu. Cuma caranya mungkin menyesuaikan dengan kondisi masyarakat gitu. Karena masyarakat kita paling seneng tuh kalau udah sebarkan, Anda akan dapat 10 pahala, ini dari ini. Tinggal kita rubah aja kontennya. Ya kadang-kadang itu yang menjadi persoalan itu setiap pasien punya masalah masing-masing. Iya beda-beda ya kan? Iya, jadi ya jangan sampai pengen self diagnosis tapi ternyata salah gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau kita buat seperti itu nanti malah self diagnosisnya lebih banyak lagi. Oh, ternyata saya begini nih, saya begini nih, ya, saya begini. Lebih gawat lagi. Saya banget nih ya. Tapi terus nyari pengobatannya juga lewat media sosial juga. Iya itu. Ngobatin sendiri kan gitu. Iya. Dok, saya ini lihat saya ini ternyata sakitnya ini, saya pakai herbal aja lah dok. Gitu. Nah, masalahnya beberapa obat atau beberapa terapi itu memang kaitan sama ibu hamil tidak ada penelitiannya. Sehingga kalau ditanya, dok, saya ini boleh nggak pakai ini obat baru dok. Jangankan gitu, obat yang udah agak lama aja tidak ada penelitiannya terhadap ibu hamil kan. Jadi safety obatnya terhadap perkembangan ibu dan bayi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi mungkin akan lebih sulit kalau kita memang gencar edukasi seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang, dok, jadi media sosial percuma dong? Enggak. Kalau buka media sosial, lihat dulu siapa yang ngomong. Kalau misalnya itu yang ngomong dokter, misalnya dokter spesialis kah, atau misalnya dokter yang memang expert di bidang tertentu, ya boleh didengarkan. Tapi kalau yang ngomong itu lulusan Google ya sulit ya. Bukannya saya meremehkan seseorang, meremehkan kecerdasan, tidak. Ya, tapi dengan pendidikan ini menjadikan pendidikan kedokteran ini bukan sesuatu yang mudah dipelajari. Kita aja kalau udah berkecimpung di sekolah dokter itu ya pusing banget ya. Kalau misalnya cuma bisa lulusan dari Google kan nggak perlu ada fakultasnya kan gitu. Iya benar. Ya dari sisi keilmuannya juga ya kan nggak bisa dipertanggungjawabkan.
Ya, Oke. Nah, ini kalau warga kota pengen tahu nih, mau konsultasi misalnya terkait dengan kehamilan kan berarti bisa ke dokter Emika ya. bisa. Eh, Bisa. Prakteknya di. Kalau praktek di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, Oke, dari hari apa itu? setiap hari ada. Oh, setiap hari ya? Ya. Dari jam? Prakteknya nanti menyesuaikan pagi dan sore. Nanti Oh, bisa pagi dan sore. bisa menghubungi rumah sakit untuk ininya. Oke. Akun IG-nya ada? Kalau misalnya ada yang mau konsultasi? Biasa gini, Ah. kalau saya itu untuk apa namanya media sosial, Media sosial. itu kan apa namanya penggunaan pribadi. Oh, tidak. Nah, profesinya tapi ya. kalau misalnya mau konsultasi Nah. telemedicine itu Oke. ada di Halodoc. Oke, halo dok. Nanti Jadi bisa- dilihat di Halodoc ada jadwalnya. Oke, Dokter Emika Prastian SPOG. Ya. Ya, di Kota Pontianak ya, Dok ya. Di Pontianak. Pontianak, Tapi kalau ya. biasanya Halodoc banyakan pasien dari Jakarta ya. Oh gitu. Ah, ah. Oh, berarti dokter nggak membatasi juga ya kalau misalnya ada. Kalau di Halodoc kan bisa seluruh Indonesia. Iya, iya benar. Benar Tapi juga. misalnya yang paling banyak menggunakan telemedicine tuh masyarakat Jakarta. Oh iya, di sini masih sedikit. Kalau di Pontianak ada beberapa pasien yang memang datang ke saya sering, cuma karena misalnya pas mau datang nggak ada yang nganter gitu-gitu, nah itu biasanya lewat Halodoc aja. Oke. Ya kalau misalnya nggak bisa akses Halodoc ya langsung ke Ya, rumah ke rumah sakit sakit. Anugerah Bunda aja. Ya, Iya. ketemu sama Dokter Emika, Presiden SPOG kalau misalnya mau konsultasi ya. Ya. Nah, siapkan BPJS-nya dari sekarang ya kan. Kalau BPJS bisa ke rumah sakit Jempa. Bisa rumah sakit jumpa juga ya kan. Oke, dokter, ini menarik banget obrolan kita Ya, alhamdulillah. terkait dengan dunia kehamilan dan banyak informasi yang kayaknya bermanfaat buat ibu-ibu hamil. Ya, harusnya kan? bermanfaat. Tonton video ini sampai selesai ya kan supaya kemudian bisa dapat informasi atau tips-tips terkait dengan bagaimana melalui proses melewati proses kehamilan itu dari awal Ya. sampai nanti menjelang kelahiran bisa selamat ya, Betul. sehat ibu dan Ya, saya dengan bayinya. baik. Ya, betul. oke. Menarik banget obrolan kita. Dok, makasih banyak nih Ya. sudah mau hadir dan sharing Sama-sama, tentang ya. seputar dunia kehamilan. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi lah ya tentang Ya. dunia ibu nih karena menarik banget, kompleks ya Iya. persoalan-persoalan ini. Oke, warga kota, itu tadi obrolan kota kita dengan Dokter Emika Prastian SPOG tentang dunia kehamilan dan kelahiran. Yang mudah-mudahan menginspirasi dan mengedukasi warga kota sekalian, terutama bagi ibu-ibu hamil, supaya kita bisa lebih banyak nih mencegah, ya kan, kemudian juga bisa supaya ibu hamil ini bisa melewati proses kehamilannya sampai selamat lah, ya kan, sampai bayinya lahir dan ibunya sehat semua. Oke, itu saja obrolan kota kita kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Farul pamit. Dadah.